Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Sebelumnya minta maaf Buya, saya mau nanyakan begini. Pokoknya kebaikan itu adalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad dari bahasa dan atau dari perilaku. Seperti yang sering saya dengarkan dari kajian Buya dan ketika dibacakan hadis Nabi Muhammad, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Saya disuruh sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad. Lah sekarang pada saatnya kebaikan itu adalah harus mengikuti jejak Rasul dari kaulihi wa fi'lihi. Terus tadi yang dikatakan oleh Buya bukan ikut dalam mengikuti yang segampang tadi dibicarakan, tapi yang dimaksud mengikuti adalah nilai moral yang universal. Sekarang memang saya barangkali mohon maaf kepada teman-teman santri Buya, barangkali saya termasuk orang yang belum paham karena barangkali ketika Buya menjelaskan saya tidak berangkat. Jadi minta penjelasan lagi. Nilai moral yang universal yang bagaimana itba kita kepada Kanjeng Rasul tentang kita ini menjalankan sholat. Yang kedua, itba kepada Rasul. Sekarang lagi musimnya kholwat. Kholwat itu ya menurut saya barangkali betul atau enggak ya. Kalau kholwatnya Nabi Muhammad di Gua Hiro, kalau kholwatnya santri Buya Sakur di desa Sukatani. Lah berarti kalau itba tadi, kalau siwak, kalau Rasul siwak pakai siwak, kalau bukan siwak bid'ah. Rasul al-kholwat di Gua Hiro, kalau bukan di Gua Hiro bid'ah. Barangkali kan kayak gitu. Artinya mungkin ya minta penjelasan lagi, barangkali ini kesempatan Buya Sakur menjelaskan tentang lagi musimnya kholwat. Dan yang pertama saya minta penjelasan bagaimana itba saya terhadap Kanjeng Rasul tentang sholat yang dari nilai moral yang universalnya itu yang mungkin yang bisa dipahami oleh kita semua. Kurang lebihnya segitu. Buya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ngasih catatan kaki dulu. Kalau di kitab namanya hasyiah, di belakang di bawah itu namanya hasyiah. Kalau di tengah namanya syarah. Ya kan, bawahnya lagi namanya tahqiq, itu footnote, itu demikian. Jadi seperti tadi dikatakan oleh penanya, kalau masalahnya sebatas sholat itu mudah, siapa bilang? Wa innaha lakabiratun illa alal khasya'. Nggak gampang sholat itu. Iya, fasta'inu bisabri was salat wa innaha lakabiratun illa alal khasya'. Salat juga susah kalau yang substansinya mah. Kalau sekedar hanya bacaannya ya yes pun juga bisa. Ya kan gitu. Nah, sulit. Lakabiratun itu besarnya ya susah. Ya, illa alal khasyin, kecuali orang-orang yang hatinya khusyuk. Oke, tidak saya jelaskan. Kita meniru Kanjeng Nabi fi qaulihi wa fi'lihi.
termasuk ibadah sholat juga kita disuruh untuk sholat seperti Kanjeng Nabi. Tapi sampai sekarang saya belum tahu Nabi itu sholatnya seperti apa. Karena para imam mujtahidin, baik Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan yang lain-lain, itu mereka dadak mencari, mengumpulkan katanya dari sumber berbeda-beda, penafsiran berbeda-beda, sehingga keputusannya berbeda-beda. Itu artinya mereka sama-sama tidak tahu Nabi sholatnya seperti apa. Karena kodifikasi hukum sholat itu setelah Nabi tidak ada, setelah 100 tahun Nabi tidak ada, baru mereka menggali. Jadi artinya jangan-jangan ini mereka tidak menemukan petunjuk-petunjuk yang pasti. Makanya udah nggak usah rewel. Yang kunut ya silakan, nggak usah membidah-bidahkan. Betul nggak? Iya. Yang kunut jangan maksa orang yang mau kunut, yang membaca basmalah silakan, yang langsung alhamdulillah ya silakan, yang membaca Fatihah ya silakan, yang tahiyatnya digoyang-goyang silakan, daripada beli paham gini. Artinya saya berasumsi ini jangan-jangan Nabi tidak melakukan penyeragaman, dengan sengaja tidak melakukan penyeragaman. Artinya dengan bahasa sallu kama ra'aitumuni usalli, artinya dalam bahasa Indramayu, sembahyang yo sing penting nyungsem. Seperti kamu lihat. Nah, cara orang melihat berbeda-beda. Mungkin juga kata Dr. Quraisy karena Nabi yatanawwa'u fi sholatihi. Nabi sholatnya bervariasi. Kata Profesor Dr. Quraisy, lalu saya sambung, ya udah begitu Prof, saya sholatnya pengen kayak Kanjeng Nabi, bervariasi juga. Nanti ada kunutnya, kadang-kadang tidak, nanti baca basmalah, kadang-kadang tidak, nanti baca Fatihah, kadang-kadang tidak, nanti digoyang-goyang, kadang-kadang tidak, gitu. Boleh nggak? Ketawa dia. Iya, wis, ya sudahlah. Ini artinya bahwa yang substansi yaitu nyungsep, ngadep, kiblat, wis itu aja. Iya kan? Yang kursinya. Mendetailnya silakan kita berbeda. Yang penting kita meyakini sholat hukumnya wajib. Itu saja kan? Ini banyak orang salah paham. Menurut Buya, sholat tidak penting. Yang ngomong itu siapa? Itu YouTuber lain yang mengambil konten saya lalu diberi judul sendiri. Banyak, ada 50 channel mah yang ngambilin itu kita nih, dibikin sendiri judulnya. Itu kan sholat tidak penting, siapa bilang? Yang barang wajib ya muttafaqun alaih. Iya, menjadi rukun Islam segimana masa tidak wajib? Sholat itu wa inna lakabiratun, berat sholat itu. Ya, kenapa? Karena selama ini engkau melihat sholat sebagai kewajiban. Ya, coba disetel di otak kita, sholat itu sebagai kebutuhan. Maka baru Anda merasakan tidak malas untuk melakukan sholat karena kebutuhan. Ada nggak di sini yang malas makan? Nggak ada. Kalau ada orang malas makan berarti sakit kan? Ya itu persoalannya. Jadi bukan sholat tidak wajib, itu kan dipotong malah akhirnya. Apapun ya tugas-tugas seharian, ketika engkau melihatnya sebagai kewajiban, malas. Engkau memberikan uang kepada istri, uang nafkah, uang belanja. Selagi Anda
melihat sebagai kewajiban suami memberi nafkah, pedet sudah demikian. Betul nggak? Ya, iya. Ketika engkau mencintai istrimu dan ingin membahagiakan istrimu, semuanya akan diberikan kok. Betul nggak, Bu? Ya, iya, gitu soalnya. Jadi dibolak-balik begitu. Kemudian seperti tadi, itulah memang terlalu letterlock. Jadi kalau kholwat kayak Nabi ya di Gua Hira dong, yang di hutan ya. Kalau di hutan kan Siddhartha Gautama. Yang di hutan kan Siddhartha. Itu agama Buddha. Tapi Nabi ini juga di hutan juga, nggak bisa pasang. Nabi Ilyas ya di hutan juga. Nabi Ibrahim di padang pasir. Nabi Musa di atas gunung, di gunung Tursina, ya kan begitu. Nabi Khidir mana? Di lautan, ya lah. Jadi tidak mesti harus persis di Gua Hira. Substansinya saja, yang penting berkholwat, tahanus, bertapa, apa mana? Nyepi, uzlah. Nah, itu yang penting uzlahnya di mana tempatnya silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Satu alasannya di Indramayu nggak ada gua, jadi di laut ya boleh, silakan gitu. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Kemudian caranya seperti apa? Nabi puasa nggak waktu di Gua Hira? Puasa. Kita juga sampai puasa. Ya, nabinya makannya korma, kita makannya korma. Nah itulah sampai akhirnya mutaba'atur Rasul itu terlalu mendetail, terlalu bertele-tele sehingga semuanya sampai kita orang Islam di Indonesia pada umumnya kalau makan korma ngerasa dapat pahala. Betul nggak? Kalau makan buah mangga enggak. Kalau minum air aqua nggak ada pahalanya. Kalau minum air zam-zam, nah seperti itu. Karena mengikuti Rasul. Ya, ya silakan saja. Jadi begini, maksud saya moral, nilai-nilai moral yang bersifat universal, kewibawaan, pakaian yang necis, selalu rapi, berkata santun, menghormati kebaikan orang lain, menghargai jasa orang lain, itu kan universal. Kejujuran, kesetiakawanan, membantu orang susah, kan semacam itu. Yalah kalau misalnya kita ikutin semua begini, sampai di dalam tempat tidur juga. Kalau nggak salah di kitab Uqudul-Jan ya, atau di kitab-kitab apa namanya, ya tasawuf lah, kayak Tanqihul Qaul gitu tuh. Suami istri ketika sedang bercinta itu nggak boleh telanjang, nanti ditonton setan. Jadi harus pakai baju. Matu seperlunya baik. Ya kalau setan mah nggak mesti kamu telanjang. Dalam selimut juga bisa ngeliat setan. Ya iya, ya di mana enaknya kan gitu. Iya pakai logika aja lah gitu. Asal yang penting, nah di dalam Islam yang penting dikunci kamar tidurmu, tidak boleh anak-anakmu masuk kamar tidur orang tua. Ya, ada aturannya. Ya, mimba di sholat Isya, qabli sholat subhi. Isya tutup sampai subuh. Anakmu boleh masuk. Kemudian siangnya itu setelah sholat duhur, ketika orang tua sedang istirahat,
ya jam 2 atau jam 3 lah gitu, itu juga anak-anak tidak boleh masuk. Ada aturan begitu. Wahina tada'una thiyabakum waqta dhahirati salatu auratin. Itu nilai-nilai moral yang ada lewat. Kamunya yang kamu cari selalu sibuk dengan haram dan halal. Ngaji, bakal ngaji mana kandangnya ganjaran. Bidadari, suarga, ganjaran, bidadari, suarga. Tiap pengajian isinya pahala. Mumet saja. Ini kalau begini makin lama makin goblok begini mah. Makin abstrak kan. Makin abstrak, makin nggak paham. Nah, bidadari lagi. Saya tidak nyaman cerita bidadari di depan ibu-ibu kok. Sakit mereka ini. Ya, seorang perempuan ketika melihat suaminya sedang bermesra dengan perempuan lain, itu merasa terhinakan luar biasa. Sakit hati. Betul nggak Bu? Tuh kan? Ya iya. Gimana lagi? Jangan cerita bidadari di depan majelis salim ibu-ibu. Songong kamu nih. Nggak paham. Jadi artinya kita kembali lagi persoalannya, ya nilai-nilai universal itu. Soalnya hadis-hadis Bukhari juga sama kok. Hal-hal yang sesungguhnya ya banyak hadisnya sahih masuk di hadis Bukhari, seperti bunuh cecak malam Sabtu kan. Dia mendapat kebajikan, bisa masuk surga. Ada gitu. Ya perlu kita teliti lagi. Iya. Ya gitu semacam itu. Jadi ngajak kadang ya seperti itu saja, dengan bahasa yang singkat saja kita mengikuti jejak Kanjeng Nabi ini, qaulan wa fi'lan, itu yang bersifat nilai-nilai moral yang universal. Adapun tradisi lokal, bagaimanapun tidak masuk akal saya mengikuti jejak kakek saya yang hidupnya pada awal abad 19, 1911. Lalu diikuti jejaknya secara letterlek, ya nggak mungkin dong. Apalagi abad ke-7. Ya iya dong. Masa kita harus hidup seperti abad ke-7? Nah ini nampaknya saya merasakan ya nggak bisa menuduh, banyak orang yang berpikir bahwa kalau Islammu pengen sempurna kayak Kanjeng Nabi, hidupmu harus sama dengan orang yang hidup di abad ke-7. Baru hebat. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Pola hidup abad ke-7 mau diimplementasikan di abad ke-21. Speaker haram. Pernah dengar orang menghalang speaker? Ya kan? Bukan katanya kan? Internet haram, radio haram, apalagi? Jadi gimana kalau pengen selamat dunia akhirat? Ya masuk hutan, naik gajah, terus kalau manggil, apa namanya? Tarsan. Jadi kalau Tarsan selamat gitu? Ya enggak juga kok. Maksud saya itu, Kanjeng penanya, jadi mengikuti Kanjeng Nabi, qaulan wa fi'lan itu tidak mesti letterlek apa adanya. Ya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, sangat kondisional dan situasional. Kalau kita pengen tahu Masjid Nabi itu kayak apa, punten, nggak pakai keramik, tanah, dibasahi, digosok, jadi memang tanah.
belum ada keramik, belum ada belum ada. Lalu ini nggak boleh gitu, harus bikin tanah lagi, bongkar pakai tanah, terus di atasnya pakai pakai apa? Kelapa korma. Daun korma gitu. Niru kan yang begitu, pengennya gitu. Lah yang nggak juga tuh. Lalu sarungnya dibuang, telan dibuang pakai sorban semua gitu. Saya nggak sakit, saya nggak yakin apakah jubah dan sorban yang mereka pakai sekarang itu Nabi seperti itu. Enggak. Enggak. Iya. Kemudian juga saya nanya, Nabi pakai sorban, pakai kain, dan di mana pabrik tekstilnya? Jahitnya di mana? Sudah ada mesin jahit belum? Belum. Jadi Anda silakan berimajinasi. Kayak apa sih orang hidup abad ke-7? Hebatnya kayak apa sih? Jadi yang fleksibel sajalah. Kalau memang begini, ini Vicky. Ada air banyak. Nih, saya nanya dulu, air banyak sekarang nih. Boleh nggak Anda coba pakai batu? Suci nggak? Boleh nggak? Boleh. Secara fikih boleh. Sekalipun ada Air. air. Lain dengan tayamum, ya kan? Kalau ada air, ya nggak boleh tayamum, pakai air dong. Boleh, namun kalau nggak ada, iya gitu. Tapi bagaimanapun ia boleh dianggap suci, tetap silitnya sirik masih gebal. Mambu punten. Ya batu bisa membersihkan kotoran seperti apa bersihnya. Ya itu. Kenapa itu diakomodir? Ya karena memang di Jazirah Arabia susah air. Air itu buat minum, bukan buat cebok. Masih penting buat minum daripada buat cebok seperti itu. Jadi artinya bukan berarti orang Arab itu orang yang pandai menghemat air, memang karena kurang air. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.